23 Februari ya, yang akan datang. Bisa hubungi Pendeta Rambi. Bapak Rambi ada? Bapak Rambi? Ya, ya ada Bapak Rambi itu, atau Bapak Jaksa silakan. Ya, Bapak Simatupang juga boleh. Ya, dari Sibolga ini. Ya, silakan yang akan mendaftarkan diri 2223. Jadi 3 kali kebaktian Rabu dan Kamis dari Sibolga. Ya, baik, Tuhan memberkati. Kemudian bulan April, ya bulan April adalah kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di sini pada tanggal 18 sampai 20 April yang akan datang. 18 sampai 20 April yang akan datang. Ya, silakan mengajak teman-teman yang lain, hamba Tuhan lain, sidang jemaat lain dari manapun, silakan. Semua ditampung dengan senang hati. Ya, Tuhan memberkati. Ya, jemaat juga. Ya. Oh, bulan Maret, maafkan. Ya, salah saya. Catatan saya ini. Bulan Maret, mohon maaf Pak John Panjaitan. Ya. Tanggal 7 sampai 9 Maret, ya ibadah persekutuan Tubuh Kristus ini di Cibubur, Jakarta. Silakan hubungi Bapak Pendeta Johan Panjaitan. Ya, ada sekarang ada, bisa mendaftar langsung di Cibubur. Kemudian akhir Maret itu ada di Bintuni, itu ujung bumi, ya, di Papua sana. Ya, saya sudah pernah ke sana, tapi mereka minta lagi. Ya, yang saya cerita mobil itu dulu nggak bisa jalan lurus begini, ya, jalannya begini mobilnya. Itu Bintuni, bawahnya itu jurang yang curam, laut dalam. Ya, kira-kira berapa? 25 meter tuh 50 meter ke bawah itu. Ya, jadi mobilnya jalannya bukan lurus, lewat sungai juga. Ya, jadi betul-betul luar biasa. Ujung bumi, saya katakan ini ujung bumi. Baik, ya di Bintuni. Bulan 4 kemudian di Medan. Bulan 5 seyogyanya ada tanggal 10 dan 11 Mei di Surabaya. Ya, kebaktian pasca persekutuan bersamaan dengan pembukaan Lembaga Pendidikan Alkitab Kristus Ajaib angkatan yang ke-39. Ya. Tetapi karena bersamaan dengan acara sinode kami di Surabaya, jadi kami mundur. Sekalipun gedung sudah saya pesan semua, saya lebih dulu, ke bulan 9 saya sudah umumkan. Ya, tetapi karena bersamaan kita alihkan 31 Mei dan 1 Juni di Surabaya. Sekalipun lama ya tetap paskalah, ya tidak ada masalah. Ya, 31 Mei sampai 1 Juni, ya sampai 1 Juni di Surabaya, di Square Ballroom Surabaya. Ya, kemudian nanti bulan-bulan selanjutnya, ya belum direncanakan tapi sudah ada tempat-tempat yang harus dikunjungi. Ya, nanti direncanakan sesudah itu. Ya, kalau di Malang, penamatan Lempinel nanti di Malang, kebaktian persekutuan itu bulan September. Kalau tidak salah ada hari libur juga, itu di Malang. Saya lupa tanggalnya sudah ya. Tanggal berapa, 20 berapa gitu ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali ke tema. Kemudian juga ada rencana kunjungan ke Eropa. Jika Bapak Ibu mau ikut bisa bersiap-siap, yaitu bulan 6 atau bulan 7. Mungkin libur sekolah itu ya. Bulan 6, bulan 7 silakan menabung kalau mau ikut. Bayar masing-masing ya. Ya, baik. Tuhan memberkati semuanya. Baik, mari kita kembali pada tema. Ya, Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai kepala, raja segala raja, mempelai pria surga. Dengan sidang jemaat yang sempurna, kita tubuh Kristus yang sempurna di awan yang permai. Sesudah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20. Itu Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masuk kerajaan surga kekal, Yerusalem baru. Wahyu pasal yang ke-21-22. Mempelai wanita, Wahyu 3 ayat 21. Mempelai wanita surga duduk bersanding.
duduk bersanding dengan Yesus mempelai pria surga di takhta surga selama-lamanya. Mempelai wanita surga menjadi milik mempelai pria surga selama-lamanya. Mempelai pria surga Yesus menjadi milik mempelai wanita surga selama-lamanya. Tidak terpisah lagi. Ini kepemilikan mempelai. Ya, mungkin ini bagian terakhir khotbah kepemilikan mempelai. Sesudah ini kita lanjut lagi. Apalagi yang Tuhan kehendaki mengenai mempelai ini. Saya tidak tahu juga apalagi kepemilikan mempelai. Apa mungkin proses apa kita pelajari. Ya, Tuhan doakan supaya Tuhan membukakan firman bagi kita semua. Nah, kepemilikan mempelai itu bisa dipelajari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Itu kepemilikan mempelai. Terbagi dua bagian. Ayat 15 sampai 18 itu ujian kepemilikan mempelai. Harus lulus. Diuji lewat politik. Menghalalkan segala cara. Masuk di gereja. Masuk di gereja. Kemunafikan dan lain-lain kita diuji. Harus lulus. Kemudian yang kedua ayat 19 sampai 21. Proses kepemilikan mempelai. Kita baca 19 sampai 21. Matius 22. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ini proses kepemilikan mempelai. A. Harus mempunyai gambar Allah. B. Harus mempunyai tulisan Allah. C. Harus mengalami penyucian. Itu ayat 21, mengalami penyucian. Ya. Jika kita mengalami penyucian dari Tuhan, kita mengalami penyucian, maka kita bisa memberikan apa yang menjadi milik Kaisar. Itulah pajak, bisa membayar pajak. Kalau mengalami penyucian, terutama penyucian hati, bisa membayar pajak. Milik Kaisar, pemerintah kembalikan. Bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 3 macam milik Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Perpuluhan, persembahan khusus bisa dikembalikan kalau mau disucikan. Kalau tidak suci, wah sulit ini, paling berat. Tidak bisa. Kemudian rumah Tuhan, penyembahan. Sudah dibahas. Terakhir mempelai wanita Tuhan. Ini yang kita bahas. Jadi itu 3 milik Tuhan. Lewat penyucian baru kita bisa mengembalikan 3 milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus, penyucian hati. Penyembahan, naik gunung. Rumah Tuhan, penyucian hati, tangan, mulut. Baru bisa naik. Sekarang mempelai, ada penyuciannya juga. Yang ketiga harus mengembalikan mempelai wanita milik Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Yohanes 3:29. Ini mempelai wanita. Mempelai wanita menjadi milik Tuhan. Yohanes 3:29. Injil Yohanes pasal 3 ayat 29. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Yang empunya mempelai perempuan, mempelai wanita, ialah mempelai laki-laki, mempelai pria. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi ini mempelai wanita. Yang empunya mempelai wanita, perempuan adalah mempelai laki-laki, mempelai pria surga. Itulah Yesus. Tidak bisa diganggu-gugat, harus diserahkan kepada dia. Nah, tetapi di bawahnya, tapi sahabat mempelai ada tingkatannya. Untuk bisa menjadi mempelai wanita ada tingkatannya. Ada 3 tingkatan untuk mencapai atau untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Nomor 1 namanya harus menjadi sahabat mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki. Nomor 1 kita harus bersahabat dulu. Nah, dulu waktu mau menikah itu masa tahu-tahu ayo menikah. Ya, bersahabat dulu. Menjadi sahabat mempelai. Ya, menjadi sahabat mempelai. Apa tadi sahabat mempelai?
Ya, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Nah, ini sahabat mempelai adalah atau sama dengan kehidupan yang mengalami penyucian telinga, mendengar. Penyucian telinga. Nah, tadi untuk bayar perpuluhan, penyucian hati. Untuk bayar penyembahan, ibadah penyembahan, rumah Tuhan, penyucian hati, penyucian tangan, mulut, naik ke gunung. Nah, sekarang untuk mengembalikan milik Tuhan itulah mempelai, menjadi sahabat mempelai. Sahabat dulu, kehidupan yang mengalami penyucian telinga. Harus disuci. Penyucian telinga. Artinya, mengalami penyucian telinga artinya, pertama, kehidupan yang sangat bersukacita, sangat bergairah, sangat gemar, sangat menikmati, sangat bersukacita, sangat bergairah, sangat gemar, sangat menikmati dalam mendengar suara mempelai laki-laki. Kabar mempelai. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sekalipun tajam dia tapi sangat sukacita. Sangat bergairah, sangat gemar, sangat menikmati dalam mendengar suara mempelai laki-laki, kabar mempelai, firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sekalipun ditusuk-tusuk tapi dia gemar, bergairah. Nah, inilah sahabat mempelai. Pertama artinya, suatu kehidupan yang mengalami penyucian telinga. Biar tajam pedang firman mau, telinganya sudah disucikan. Artinya kedua, bukan saja mendengar, kemudian tidak melakukan percuma. Kedua, artinya saja, pertama kehidupan yang sangat bersukacita mendengar. Kedua, Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kamu. Dilakukan, berbuat. Jadi ini sahabat mempelai kehidupan yang taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Sudah mendengar, taat dengar-dengar. Dua telinga ini, penyucian telinga. Satu mendengar, satu taat dengar. Kehidupan yang taat dengar-dengaran pada suara mempelai atau kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Nah, sebagai contoh Bapak Abraham, sahabat Allah, sahabat mempelai. Dalam perjanjian lama ini. Tapi ditulis di surat Yakobus. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ini perjanjian lama, contoh perjanjian lama Bapak Abraham. Sahabat Allah, sahabat mempelai. Sahabat Allah. Karena dia apa? Abraham mendengar dan dengar-dengaran pada firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Oh, apa itu? Sembelih anakmu. Loh, tajam ini. Tajam sekali. Ayo, sembelih anakmu, Abraham. Sekarang, dia minta anak 25 tahun dia menunggu. Sekarang sudah agak besar. Sembelih anakmu. Oh, tajam sekali. Tajam sekali. Tapi Abraham bersukacita mendengar dan dengar-dengar. Pada perintah Tuhan, pada firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Yaitu, Abraham harus menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal. Nah, ini disebut sahabat Allah. Saja ini Abraham. Mendengar, dengar, penyucian telinga. Kita, itu tadi Abraham. Kita juga. Kita harus juga mendengar dan dengar. Pada kabar mempelai ini, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Apapun yang harus kita korbankan. Abraham korban anaknya untuk taat dengar kita. Apapun yang harus kita korbankan. Sampai daging tak bersuara. Taat dengar-dengaran. Mendengar dan taat dengar-dengaran.
pada firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, apapun yang harus kita korbankan, atau sampai daging tidak bersuara lagi. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia korbankan semua, nyawanya dia korban. Kita taat apapun yang harus dikorbankan, apalagi cuma perasaan sungkan, perasaan ini, waduh, terlalu jauh masih itu. Ya tadi malam itu pedang, nah, seringkali tebang pilih pedangnya. Kalau orang yang kita tidak suka, kalau ini, aduh, ngerem. Nah, ini juga ketaatan kita sering diuji. Apa yang dikorbankan? Kalau cuma korban ini biasa, korban mau, korban perasaan, waduh, sungkan saya, nggak bisa saya, sungkan saya. Nah, sudah KO kita, sudah tidak taat. Sekali. Ayo sampai daging tak bersuara. Amin. Sampai daging. Itu sahabat mempelai. Sehingga Abraham menjadi sahabat mempelai. Sahabat Tuhan. Abraham atau kita menjadi sahabat mempelai kalau taat. Hasilnya? Kalau bersahabat dengan bupati aja ada hasilnya. Ada hasilnya? Ya adalah. Sedikit apa ditolong kita. Nah ini. Ya sekalipun tidak korupsi dia ini, tapi ini ada pekerjaan kamu, ya ditolong. Menjadi sahabat mempelai, enggak usah takut, pasti ada hasilnya, amin. Pasti sahabatnya Tuhan Yesus, saja pasti ada hasil. Hasilnya, yang pertama, saja Abraham bertemu, enggak usah ayat ya. Abraham bertemu dengan Yehova Yireh waktu mau menyerahkan Ishak, Yehova Yireh. Sama dengan Abraham atau kita juga ketemu Yehova. Abraham atau kita diberkati oleh Tuhan. Sampai anak cucu, Yehova Yireh mengadakan yang tidak ada menjadi ada, memberkati. Abraham atau kita diberkati sampai ke anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ini hasil pertama. Diberkati. Tuhan tidak lupakan pengorbanan kita. Dicatat oleh Tuhan. Tapi jangan emosi ya. Jangan karena didorong-dorong pendeta berkorban, jangan. Kalau dorongan pedang firman, harus taat, harus berkorban apapun. Tuhan catat, Tuhan tidak pernah lupakan korban kita. Amin. Tidak akan hilang. Tuhan ganti dengan berkat sampai ke anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita bisa mengerti. Hasil kedua, tahan uji. Tahan uji sampai mendapatkan iman yang teguh, iman yang suci, sampai iman yang sempurna. Sampai iman yang sempurna. Buli-buli emas. Itu tahan uji. Kalau taat, orang taat itu seperti mendirikan rumah di atas batu karang. Gak mungkin rubuh. Tahan uji. Diuji apa? Ya memang ujian itu macam-macam. Diuji ini lulus, jangan sombong. Setan datang lagi menguji ini. Setan datang menguji ini. Sampai mau membuat kita KO. Sampai kita tak berdaya. Sampai kita hilang iman itu. Rapuh sudah. Sungkanlah ya ini rapuh. Diuji. Ya, tapi kalau kita taat, tetap taat. Ujian membuat kita tahan uji sampai meningkat. Ujian membuat kita meningkat. Tahan uji itu meningkat dalam iman. Yang teguh, iman yang benar, iman yang teguh, suci, sampai iman yang sempurna. Satu lagi, di tempat Ishak dikorbankan, di situ dibangun bait Allah Salum. Di tempat Ishak dikorbankan, Gunung Muria, itu dibangun bait Allah Salomo. Di surat Tawarik dan lain-lain itu ada. Dibangun bait Allah Salomo. Nah, sekarang artinya kita dipakai dalam pelayanan pembangunan bait Allah yang rohani, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Kita dipakai di situ, diproses menuju ke sana. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama, tingkat pertama, sahabat mempelai. Apa itu? Sangat bersuka cita, sangat gemar mendengar kabar mempelai yang notabene seperti firman yang lebih tajam dari pedang, menusuk kita, tapi datang terus menusuk. Nah, ini sahabat mempelai. Sampai taat dengar. Sampai taat dengar. Apapun yang harus dikorbankan, sampai daging tak bersuara.
Ini sahabatmu. Dan Tuhan memberikan hasil kepada. Tuhan tidak lupakan. Berkat sampai anak cucu menjadi berkat. Iman yang teguh yang sampai sempurna meningkat. Dan dipakai dalam gerakan hujan akhir. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga. Semoga kita bisa. Ini yang pertama, sahabat mempelai. Yang kedua, ya sudah bersahabat, sudah sangat dekat, ya mulai dilamarlah. Nah, bersahabat ini bisa juga dalam taraf pacaran. Sudah itu ya dilamar, jadi tunangan, bertunangan. Bertunangan. Kecuali bahasa Manado. Bertunangan bahasa Manado pacaran. Nah, itu. Saja bertunangan itu pacaran. Kecuali kalau bahasa Indonesia bertunangan sudah resmi begitu ya. Nah, itu yang penting sudah dilamar. Nah, kita juga meningkat tunangan mempelai. Penyuciannya meningkat. Tadi penyucian telinga. Nah, untuk bisa jadi mempelai. Kalau mau bayar perpuluhan penyucian hati. Kalau mau naik gunung menyembah Tuhan penyucian hati ditambah perbuatan ditambah perkataan. Mulut disucikan baru bisa ibadah pelayanan diterima. Bisa menyembah. Nah, sekarang penyucian mempelai. Nah, ditambah lagi penyucian telinga. Nah, mau jadi mempelai penyucian telinga nomor 1. Sahabat mempelai. Yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 2. Ini tunangan mempelai. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, hati-hati. Masa-masa tunangan ini ujian kesetiaan. Nah, kepada Kristus. Ya, kepada tunangannya. Ya. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikan. Nah, ini jadi yang kedua tunangan mempelai yaitu kehidupan yang mengalami penyucian hati dan ginjal, batin. Perasaan terdalam, hati dan ginjal. Tidak cukup hati, sampai ginjal. Sampai ginjal. Perasaan terdalam. Kalau di kitab Wahyu nanti batin. Itu bahasa aslinya ginjal. Perasaan terdalam. Kemarin sudah bersaksi saya bertemu dokter. Ya memang di balik hati, bagian terdalam, ginjal. Lebih dalam dari hati. Itu ginjal. Perasaan terdalam. Pikiran terdalam. Itu ginjal. So, ya, itu. Hati dan ginjal. Perasaan terdalam. Yang ada kaitannya. Apa kok disucikan hati dan ginjal? Yang ada kaitannya dengan, maaf ya, istilah kita. Perawan. Perawan suci. Keperawanan. Menjaga keperawanan. Penyuciannya hanya hati. Tidak cukup, ginjal. Yang ada kaitannya dengan keperawanan. Nah ini yang mau digagahi oleh setan. Supaya tidak jadi mempelai wanita. Keperawanan ini harus kita jaga. Mohon maaf secara rohani. Ya, Tuhan tolong kita semua. Keperawanan ini. Yang ada kaitan dengan keperawanan. Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat yang keempat. Ini keperawanan. Mereka adalah Wahyu 14 ayat 1 ini inti mempelai. Boleh ayat 1 dulu. Ini inti mempelai wanita dari bangsa Israel. 12 suku, masing-masing 12.000. 144.000. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dia 144.000 orang. Yang di dahi mereka tertulis nama Tuhan. Namanya dan nama Bapa. Milik Tuhan. Mempelai wanita milik Tuhan. Inti mempelai wanita dari bangsa Israel. Ini Wahyu 14 ayat 1. Siapa mereka? Salah satunya ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni seperti perawan. Mempertahankan keperawanan. Itu mempelai. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan seterusnya. Nah ini saja. Jadi perawan sama dengan tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Ada yang menafsirkan namanya ayat kalau ditafsirkan ngawur. Gak boleh kawin. Gak boleh kawin. Tidak boleh mencemarkan diri dengan perempuan. Artinya tidak boleh menikah. Ya, ada yang begitu. Tidak boleh menikah. Salah.
dalam arti rohani. Mencemarkan diri dengan perempuan secara rohani. Itulah perempuan Babel dan perempuan Isabel. Nah, ini yang mau menggagahi, minta maaf, keperawanan gereja Tuhan. Kemurnian, perawan suci, perawan murni mau digagahi oleh perempuan Babel dan perempuan Isabel. Perempuan Babel dan perempuan Isabel. Ya, perempuan Babel dulu. Wahyu 17 ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ini yang mau menggagahi. Ini yang kita jaga. Ya, nomor 1, telinga dijaga ya. Jangan dengar-dengar yang lain. Ya, ajaran-ajaran lain jangan. Dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Sekalipun tajam. Jaga. Jangan sampai, waduh tajam. Waduh terlalu ini. Jangan. Penyucian telinga. Itu sahabat mempelai. Yang kedua, penyucian hati dan ginjal. Supaya kita tidak dicemarkan oleh perempuan-perempuan Babel dan Isabel. Perempuan Babel dulu, Wahyu 17 ayat 1 mulai. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Itu antikris. Jadi perempuan Babel ini ditopang oleh antikris. Kekuatan mamon. Hati-hati. Tadi kita belajar persekutuan yang tidak benar itu berharap Mesir. Salah satunya keuangan. Uang. Mamon ini yang mau mendukung. Seberapa kekuatan uang? Gak bisa. Ya, gak bisa. Nah, ini Babel, hati-hati. Ya, dukungannya. Tapi kalau gereja benar, dukungnya firman dan Roh Kudus. 2 sayap burung nasar. Amin. Nah, itu gereja. Beda. Sangat beda. Sangat beda. Semoga mengerti. Kemudian keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi. Dihiasi emas. Wah, yang ditonjolkan mamon. Kekayaan daging. Kekayaan dunia, permata mutiara, di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian. Nah, sayangnya bagus, punya emas, tapi sayangnya di dalam ada kekejian dan kenajisan. Percabulan dibiarkan. Pokok tujuannya emas ini, tapi cabul boleh, silakan, tidak apa-apa. Nah, ini yang bahaya. Ini wanita Babel, perempuan Babel. Dan pada dagingnya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi ada 2 perempuan yang mencemarkan. Perempuan Babel sama dengan ajaran Babel. Perempuan Babel sama dengan ajaran Babel. Yaitu pertama, ajaran palsu yang mengarahkan ibadah pelayanan hanya untuk mendapatkan kemakmuran jasmani, berkat jasmani. Mengarahkan tujuan utamanya, mengarahkan itu tujuan utama untuk mendapatkan, hanya untuk mendapatkan kemakmuran jasmani, berkat jasmani, dan hiburan jasmani, kesenangan daging. Wah, senang dibuat entertainment, wah senang. Dijadikan hiburan. Jadi wah senang, terhibur, tapi dagingnya tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai pada ginjalnya. Saja hanya sementara aja kesenangan. Pulang sudah tidak senang lagi. Kesenangan daging. Tanpa penyucian. Nah, ini garis bawah. Tanpa penyucian, tanpa pemberitaan pedang firman. Tidak ada pedang firman, tanpa penyucian tidak ada pedang firman. Sehingga jatuh dalam dosa Babel. Jatuh dalam dosa Babel. Yaitu dosa makan minum dan kawin mengawin. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Wah, sudah biasa di gereja. Biasa. Merokok itu wah biasa. Mabuk-mabuk dulu baru melayani biasa. Nah, ini yang terjadi. Ajaran Babel. Dan kawin mengawin. Dosa percabulan dengan berbagai ragam. Penyimpangan percabulan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai nikah yang salah. Kawin campur, kawin cerai dan lain itu terjadi semua.
Nah, ini ajaran Babel. Dibiarkan, yang penting makmur, kaya, yang penting terhibur, senang daging. Senang daging. Tanpa penyucian, tanpa pedang, jatuh dalam dosa Babel. Semoga kita mengerti. Nah, mari biarlah kita mohon kepada Tuhan. Kalau mendengar, kita sahabat mempelai, mau sukacita mendengar kabar mempelai pedang tajam, mau dengar-dengaran. Nah, mari. Kabar mempelai atau firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sanggup menyucikan hati dan ginjal kita. Sampai perasaan terdalam ditusuk hati dan ginjal. Ya. Sehingga jaga hati dan ginjal kita jaga dari ajaran Babel, dosa Babel. Sehingga kita bisa menjaga kesucian secara pribadi. Sanggup menyucikan kita, menyucikan hati ginjal dari ajaran Babel, dari dosa Babel. Itu makanya diikut sertakan ginjal. Sebab sulit ini, orang mau diyakinkan tentang ajaran benar dan palsu ini sulit. Kalau dosa masih dia bisa. Dosa ya ada yang sadar lah. Ya, sedikit lah yang tidak sadar. Ya perlu ginjal juga. Ya, apalagi dosa kawin cerai itu. Oh begini, oh begitu. Perlu ginjal ini yang disucikan. Nah, kalau ajaran palsu, ajaran benar, wah, kalau ginjalnya bocor hanya jawabannya sama saja, beda sedikit tapi sama saja. Itu jawabannya. Yang tidak pernah saya mengerti sampai hari ini. Sudah beda sedikit tapi sama saja. Tidak mungkin. Saya beri contoh gembok itu. Sudah sama persis, cuma kuncinya sama, lubang kuncinya beda, bawah dan atas. Sudah beda. Gemboknya sama semua. Nah, kalau lubangnya lain, nah berarti kuncinya lain. Nah itu, semoga kita bisa. Ayo sungguh-sungguh malam ini, ya. Jadi ini dari ajaran Babel, dosa Babel, sehingga kita bisa menjaga kesucian secara pribadi, sehingga kita bisa menjaga kesucian nikah. Kesucian pribadi terjaga kalau ada pedang, dan kesucian nikah terjaga. Kesucian nikah terjaga. Sehingga kesucian nikah terjaga. Nah, mulai permulaan nikah, jaga kaum muda, permulaan nikah, ya, perjalanan nikah. Kita yang menikah sudah berapa tahun? Sampai akhir nikah. Itulah kedatangan Yesus kedua. Jaga kesucian. Kalau suci nikah satu. Kalau suci satu. Suami suci, istri satu. Satu nih, istri suci satu nikah itu. Nggak usah diapa-apakan satu. Kalau kita hamba Tuhan suci satu. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin. Karena satu pengajaran. Pedang yang bekerja. Nah, ini kesucian juga menjaga kemurnian. Perawan yang suci itu kemurnian. Mereka murni seperti perawan. Kemurnian pengajaran kita jaga. Kemurnian pengajaran. Murni itu mana? Ajarannya Wijaya aja. Bukan. Salah. Pengajaran yang murni itu Alkitab. Amin. Alkitab. 66 buku dalam Alkitab. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Itu pengajaran yang murni, yang benar. Ya tinggal baca aja. Ya, umpama ada orang mengajarkan kawin cerai, baca aja. Oh, tidak boleh kawin cerai. Ya sudah, salah. Kalau tidak cocok dengan ini, biar dia orang hebat, salah. Mau bicara apa kita? Gampang. Tinggal murni. Tinggal ginjal harus di perasaan terdalam itu yang sering mempengaruhi. Ya, tahu salah, tapi ini ginjalnya bocor. Harus disucikan. Kita menjaga keperawanan. Sekarang saja. Ayo sungguh-sungguh. Kesucian pribadi, kesucian nikah jaga. Saja. Kalau nikah suci jadi satu, tadi belum disebut sampai masuk kesempurnaan, perjamuan kawin anak. Dan kemurnian. Nah, perawan itu murni, perawan murni. Kemurnian pengajaran harus dijaga. Kemurnian pengajaran yang benar. Jaga, yaitu Alkitab. Pengajaran benar itu Alkitab. Ayat menerangkan ayat. Kalau tidak cocok dengan laki, ya salah sudah itu. Sudah beda. Mau bicara apa? Iman.
mulai dari tabernakel, dari bawah ke atas. Pintu gerbang. Iman, Alkitab mengajar dari mendengar. Ada yang ngajar, kamu lihat, pegang mobil ini, kamu dapat dari siapa tapi? Nah, yang beda dengan Alkitab dari siapa? Jangan salah. Baru pintu gerbangnya sudah beda. Belum bertobatnya, belum baptisannya, kembali ke Alkitab. Semua. Belum apanya? Persekutuannya, belum penyembahannya, mezwa dupa, kembali ke Alkitab. Kalau satu saja beda, sudah lain jalannya. Percayalah. Tabernakel tidak boleh satu pun beda. Lain jalannya sudah. Enggak apa-apa kok, cuma baptisannya beda. Loh, mau kemana? Sudah lain jalannya. Enggak apa-apa, cuma penyembahannya beda. Lain jalannya. Sudah menyimpang dia, sedikit menyimpang. Kalau tabernakel itu jalan lurus ke surga, kalau ada yang beda, penyembahannya beda, mungkin baptisannya menyimpang. Terjadi penyimpangan, tidak murni lagi. Sudah lain. Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Semoga kita jaga kesucian kemurnian. Kemudian, tadi ajaran Babel yaitu tadi ajaran palsu mengarahkan tanpa penyucian. Kedua, ajaran Babel adalah ajaran palsu yang mengarahkan ibadah pelayanan untuk mendapatkan kemakmuran sama jasmani, berkat jasmani dan hiburan jasmani, kesenangan daging tanpa kesetiaan. Nah, hati-hati. Tanpa kesetiaan. Tanpa kesetiaan. Nah, pelacur itu tidak mungkin dengan satu laki-laki, dengan sana, dengan situ. Tanpa kesetiaan enak sudah. Gembalanya enak, jemaatnya enak, yang penting makmur, hiburan. Ya sudah, mau masuk, tidak masuk, terserah. Tanpa kesetiaan. Tanpa kesetiaan. Semoga sehingga terjadi pengkhianatan, kedurhakaan. Terjadi pengkhianatan, kedurhakaan. Nah, tadi tanpa penyucian terjadi puncaknya dosa. Tanpa kesetiaan terjadi pengkhianatan, kedurhakaan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu durhaka sama Tuhan. Mengkhianati Tuhan seperti Yudas Iskariot. Tidak setia dalam ibadah. Itu sama dengan durhaka pada Tuhan. Mengkhianati Tuhan. Tidak setia dalam pengajaran yang benar. Dulu ini pengajar, ini. Sekarang sama aja, enggak apa-apa. Malah salah itu. Nah, ini berkhianat sama Tuhan. Durhaka sama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian tidak setia dalam nikah. Itu berkhianat kepada sesama. Berkhianat. Durhaka, sudah tidak ada kasih. Durhaka. Sehingga dikuasai oleh Babel. Tidak ada kasih. Dikuasai oleh Babel. Dikuasai oleh pengkhianatan, dikuasai oleh dosa-dosa sampai puncaknya dosa dikuasai Babel. Dikuasai Babel. Semoga kita bisa mengerti. Nah, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, sanggup menyucikan hati dan ginjal kita dari ajaran Babel. Sehingga kita bisa setia dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Setia dalam pengajaran yang benar sampai garis akhir. Setia dalam nikah sampai garis akhir. Amin. Nah, itu mempelai. Itu tunangan. Ini masa tunangan. Kesucian dan kesetiaan jangan. Jadi, tunangan Tuhan adalah kehidupan yang suci dan setia. 2S, S2 sudah ini. S2. S suci dan S setia. Nah, sudah S2 semua. Jadi tunangan Tuhan. Suci dan setia. Nah, ini menghadapi Babel. Hati-hati. Masa tunangan ini kita menghadapi Babel. Perempuan Babel. Mau mencemarkan. Menghilangkan keperawanan. Menggagai keperawanan. Ayo lawan dengan pedang firman. Amin. Lawan. Ginjal hati dan ginjal harus ditusuk. Perasaan terdalam apapun. Oh begini. Buang. Harus ditusuk. Untuk jaga kesucian. Kemurnian pengajaran. Jaga kesetiaan kita. Kepada Tuhan.
ibadah pelayanan, pengajaran, dan kepada sesama. Nikah. Anak-anak, kesetiaan dalam nikah kalau hormati orang tua, taat. Kita yang sudah menikah tidak ada perselingkuhan dan lain. Kesetiaan dalam nikah. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, itu kesetiaan pada Tuhan, ibadah pelayanan dan pengajaran. Kalau sudah tidak setia dalam ibadah pelayanan, jangan harap setia dalam pengajaran. Seperti ranting, sudah tidak melekat lagi dia kalau tidak setia. Coba cek. Ayo, kebaktian fellowship semacam ini terutama. Mohon ya, panitia dimanapun, lihat. Kalau pembicara di gerejanya sendiri aja tidak khotbah, kalau disuruh fellowship bagaimana itu? Kita ditipu mentah-mentah. Sarang kering yang datang. Makanya diperiksa juga saya ini. Bagaimana ibadah pelayanannya, bagaimana nikahnya, bagaimana keuangan, semua harus diperiksa. Supaya kita tidak ditipu. Amin, supaya tidak ditipu. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Saya ingatkan lagi, fellowship itu kelimpahan dari dalam. Jadi kalau dalam penggembalaan kita melimpah, setia, melimpah, dilimpahi oleh Tuhan, mengalir keluar, tidak usah minta-minta khotbah, tidak usah. Tidak usah mengandalkan kedudukan. Saya ini, dulu saya sekretaris dua, saya mau ke sana, tidak usah. Tidak perlu. Semua dari Tuhan, amin. Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Semoga kita mengerti. Ya, semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh jaga kesucian dan kesetiaan. Ya, ini perempuan Babel. B, kedua, dua perempuan ya, perempuan Isabel. Nah, ini yang mau menggagai. Wahyu 2, 18 sampai 20. Wahyu 2, 18 sampai 20. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, baik pelayanmu, aku maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini perempuan Isabel sama dengan ajaran Isabel, yaitu ajaran palsu yang memperbolehkan perempuan wanita untuk mengajar dan memerintah laki-laki, baik di dalam nikah maupun dalam ibadah pelayanan. Ya, ajaran palsu yang memperbolehkan wanita untuk mengajar dan memerintah laki-laki, baik di dalam nikah maupun dalam ibadah pelayanan. Artinya, kalau wanita mengajar memerintah laki-laki, artinya wanita menjadi kepala dari laki-laki. Istri menjadi kepala dari suami. Sehingga Yesus tidak bisa menjadi kepala. Susunannya terbalik. Kalau suami Yesus. Jadi Yesus kepala dari suami, suami kepala istri. Jadi kalau suami kepala istri, baru Yesus jadi kepala. Kalau istri kepala dari suami, perempuan kepala dari laki-laki, Yesus tidak ada tempat. Yesus tidak bisa menjadi kepala. Ya, tidak bisa menjadi kepala dalam nikah atau ibadah pelayanan. Siapa yang jadi kepala? Kalau pelajaran Hawa, ular yang menjadi kepala, setan ular yang menjadi kepala dalam nikah dan ibadah pelayanan. Yang membawa kepada penyembahan berhala. Bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Yesus sebagai kepala. Ular sebagai kepala. Penyembahan berhala. Setan yang disembah. Penyembahan berhala. Ya, semoga kita mengerti. Semoga. Keluaran 32. Ayat 1 sampai 4. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada, mari buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga. Siapa dulu? Istri dulu. Anakmu laki-laki, perempuan, dan bawalah semua kepada.
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawa pada Harun, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pakat, dibuatnya dari tangannya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, dan seterusnya. Nah, ini penyembahan berhala, anak lembu emas. Nah, ini hati-hati. Jadi di sini yang lebih dahulu melepaskan anting-anting itu adalah perempuan. Berarti dia mengambil keputusan. Ngambil keputusan perempuan. Ayo kita lepaskan emas. Ayo. Perempuan duluan. Suaminya nanti. Kamu sini belakang aja. Nah, ini mengambil keputusan. Seperti Hawa. Ular bilang makanlah buah itu. Mestinya Adam ini. Tolong ini bagaimana ini. Nah, enggak. Ya betul. Sini. Adam sini makanlah. Nah ini. Sama ini. Perempuan yang lepas anting-anting dulu, ngambil keputusan. Nah, sama dengan menempatkan menjadi kepala atas laki-laki. Menjadi kepala atas laki. Sekalipun kelihatan hebat, dipakai, perempuan dipakai, sekalipun kelihatan hebat dalam ibadah pelayanan, tetapi ibadah pelayanannya mengarah kepada pembangunan lembu emas, penyembahan berhala. Sekalipun kelihatan hebat, dia yang berkorban, dia yang ini, dia. Tapi menuju kepada lembu emas. Penyembahan berhala. Nah, semoga kita mengerti. Saja 1 Timotius 2 ayat 11 sampai. Jadi kelihatan hebat. Saja melayani hebat semua. Tapi mengarah kepada lembu emas. Penyembahan berhala. Saja. Sekarang 1 Timotius 2 ayat 11 14 sampai 14. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh, tunduk. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, judulnya, perikopnya, ibadah. Mengenai sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, sekarang ditambah embel-embel. Oh ya ini jemaat Timotius. Oh ini jemaat di Korintus. Kalau di Medan lain om. Nah, itu sekarang itulah pakai logika. Kalau berkat untuk jemaat Korintus. Oh kalau berkat semua berlaku. Oh Medan juga om. Nah, enak. Sangat enak sekali. Saya pakai logika saja. Itu kalau berkat semua berlaku. Kalau wanita tidak boleh ngajar, oh cuma di Korintus itu. Ya, di Medan banyak juga. Nah, itu. Cuma di Korintus ada perempuan berkuasa. Siapa bilang? Di mana-mana itu. Ya, semoga kita. Jadi ini jelas. Berdiam diri. Jadi sikap wanita, sikap yang benar seorang wanita dalam nikah dan ibadah pelayanan adalah berdiam diri. Berdiam diri sama dengan tunduk pada firman pengajaran yang benar. Berdiam diri sama dengan tunduk pada firman pengajaran. Berdiam diri sama dengan tidak mengajar dan tidak memerintah laki. Itu berdiam diri. Tunduk kepada firman pengajaran benar. Saya kemudian tidak mengajar dan tidak memerintah laki. Dikaitkan dengan Adam dan Hawa, peristiwa Taman Eden. Nah, saya selalu terangkan ini. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kecuali satu ini tidak boleh. Wanita boleh melayani Tuhan apa saja. Kecuali satu aja tidak boleh, mengajar dan memerintah laki-laki. Itu aja. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Saja. Kecuali satu. Kalau wanita berdiam diri, mungkin kelihatan ya tidak bisa apa-apa dia melayani. Seperti Maria dan Marta. Maria duduk. Siapa itu? Tapi Tuhan bilang apa? Dia memilih yang terbaik. Dan tidak bisa diambil. Berarti kekal. Jangan dilihat duduk atau lari-lari. Pelayanan itu bukan dilihat duduk dan lari-lari. Dilihat sesuai firman atau tidak. Amin. Sesuai atau tidak. Bukan membangun gedung besar, gedung kecil.
atau kontrak gereja. Bukan itu yang dilihat. Sesuai enggak dengan pengajaran. Semoga kita. Jadi di sini jelas berdiam diri. Seorang wanita yang berdiam diri sama dengan menempatkan diri. Seorang wanita yang berdiam diri dalam ibadah pelayanan sama dengan menempatkan laki-laki pada kedudukan yang benar, yaitu sebagai kepala di dalam nikah atau ibadah pelayanan. Nah, ini pelayanan terbesar, terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Menempatkan laki-laki saja pada kedudukan yang benar, yaitu sebagai kepala dalam ibadah pelayanan juga dalam nikah. Maka, nah ini yang bergerak. Yesus menjadi kepala dalam ibadah pelayanan dan dalam nikah. Amin. Yesus yang jadi kepala. Sekalipun wanita itu kelihatan tidak hebat, seperti Maria malah dicela, apa kerjanya itu? Ada yang bilang masuk lempi-lempi Kristus ajaib, untuk apa kalau gitu? Wanita, apa kerjanya? Sekalipun tidak hebat, kelihatan tidak, tetapi memilih yang terbaik dan kekal selama. Terbaik dan kekal. Apa yang tidak baik menjadi baik. Amin. Semua. Kalau ada wanita berdiam diri, semoga kita bicara. Semoga kita bisa. Ya, ayo sungguh-sungguh saja. Coba bandingkan lagi Keluaran 35. Akhirnya, tadi wanita yang mau di depan langsung lepas cincin, anting-antingnya. Cincin di telinga, anting langsung. Inisiatif, wah suaminya belakang. Sudah. Nah sekarang beda. Keluaran 35. Dalam pembangunan tabernakel sudah beda. Laki-laki yang di depan. Keluaran 35 ayat 22. 35:22. Mari. Maka datanglah mereka. Baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang yang terdorong hatinya. Dengan membawa anting-anting hidung, anting telinga, cincin, metera kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas kepada Tuhan. Untuk membangun tabernakel, kemah suci, bukan lagi lembu emas. Amin. Amin. Nah, ini yang benar. Jadi di sini saja laki-laki yang lebih dahulu. Berarti wanita berdiam diri. Menempatkan laki-laki sebagai kepala. Maka saja mereka dipakai dalam atau masuk dalam pembangunan tabernakel dulu. Sekarang pembangunan bait Allah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yesus dengan Yesus sebagai kepala. Nah, ini yang harus dijaga. Kesucian dan kesetiaan. Ditambah penundukan. Jadi masa tunangan yang dijaga adalah penundukan. Tunduk saja, tunduk. Semoga kita bisa mengerti saja penundukan. Suci setia saja, suci setia itu menghadapi Babel, menghadapi Isabel ini betul-betul kita harus banyak berdiam diri. Penundukan. Tunduk kepada firman sungguh-sungguh. Siapapun kita. Ini menghadapi Isabel. Penundukan semua. Laki-laki juga harus tunduk. Kalau firman bilang tidak boleh, tidak boleh. Kalau firman bilang boleh, ya boleh. Harus tunduk. Penundukan. Ini saja. Semoga kita bisa berdiam diri sama dengan penundukan. Ini masa tunangan. Nah, sudah tunangan, baru bisa menikah. Yang ketiga, mempelai wanita Tuhan. Jadi ini 3 tingkatan menjadi mempelai. Sahabat mempelai dulu, penyucian telinga. Telinga dengar yang benar. Ya, dengar yang sungguh-sungguh sampai dengar-dengaran. Sampai dengar-dengaran telinga. Itu saja. Ini sahabat mempelai. Seperti Musa, seperti Abraham saja. Tuhan tolong semua. Kita juga Tuhan tolong. Kemudian yang kedua, tunangan. Itu penyucian hati dan ginjal. Itulah suci, setia, berdiam diri, tunduk. Tunduk pada firman pengajaran benar. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Yang ketiga, mempelai wanita Tuhan. Adalah kehidupan yang mengalami
penyucian sampai sempurna. Mempelai wanita adalah kehidupan yang mengalami penyucian sampai sempurna, tidak bercacat celah. Yaitu AB. AB, double. Jadi apa? Kalau 3 triple, kalau 4 apa itu? Kuartal. Ya, penyuciannya double, A double, B double. Mau jadi mempelai? Enggak sembarang. AB tadi. A penyucian double, B penyucian double. Jadi apa itu? 4 kali. Kuartal. Double, triple. Ya. Nah, itu 4 kali. Enggak sembarang. Ayo, telinga sucikan. Hati ginjal sucikan. Sekarang double 2 kali disuci. Semoga kita. Dulu. Efesus 5, 25 sampai 27. Efesus 5, 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, double. Air dan firman, double. Terus, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak berdosa. Ini penyucian pertama. Jadi penyucian sampai menjadi sempurna. Mempelai wanita, kehidupan yang mengalami penyucian sampai sempurna, tidak bercacat. Yaitu A, penyucian oleh air dan firman. Penyucian oleh air dan firman. Air itu baptisan air, nah ini tidak boleh salah. Tidak bisa. Kalau sudah beda baptisan airnya, jangan harap berkumpul, tidak bisa. Seperti no bakteran, no baptisan itu bakteran no. Kalau no masuk bakteranya sendiri, istrinya mau masuk baktera lain, mungkin lebih bagus, lebih, tidak bisa ketemu selamanya. Tidak bisa kalau kita bilang, pengajarannya sama semua kok, cuma baptisan beda, sudah tidak bisa ketemu. Jangan, harus tabernakel harus persis, amin, harus persis. Harus persis. Tidak bisa. Ya. Semoga kita, jangan pakai logika, jangan pakai ginjal bocor perasaan, pakai ini. Jangan. Harus tegas. Air dan firman. Air itu baptisan air yang benar. Firman itu air hujan, firman pengajaran. Ulangan 32 ayat 1, air hujan, firman pengajaran. Atau sama dengan kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. 2 ya. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, laksana dirus hujan ke atas tumbuh. Air hujan, firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, kabar. Double baptisan, sudah menyelam dalam baptisan, dikuburkan dalam baptisan, menyelam dalam baptisan air. Maka kita harus menyelam dalam firman pengajaran. Air hujan, firman pengajaran. Begitu. Ya. Semoga kita mengerti. Mendalam dalam firman pengajaran yang benar. Ini double, penyucian double. Apa yang disucikan 2 kali dimandikan ini apa? Imamat 14, 8 sampai 9. Ini penyucian sampai kesempurnaan tadi. Yaitu penyucian tabiat daging. Sampai tirai terobek. Penyucian tabiat daging. Ini yang pertama. Imamat 14, 8, 9. Ini tentang penyakit kusta. Orang yang akan ditahirkan, sakit kusta di daerah, harus mencuci pakaian. Mencukur seluruh rambutnya, membasuh tubuhnya dengan air. 1 kali, membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Tapi, tahir, suci, tapi, masih ada tapinya. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari. Sudah tahir, tapi tidak boleh masuk ke rumahnya. Masih tengkar sama istrinya. Nah, belum berarti. Ini 1 kali, belum. Ditambah 1 kali lagi. Mari, maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambut, rambut kepala, janggut, alis, bahkan seluruh bulunya. Hari syukur, pakaiannya dicuci, tubuhnya dibasuh air, maka ia tahir sungguh. Amin. Tahir 2 kali dibasuh.
Jadi penyucian terhadap penyakit kusta. Penyucian double. Air, baptisan air yang benar, air firman pengajaran yang benar. Untuk menyucikan kita dari penyakit kusta rohani. Penyakit kusta rohani. Itulah tabiat daging yang namanya kebenaran diri sendiri. Putih tapi kusta. Putih, orang kusta itu putih, tapi orang tidak boleh dekat. Dia tidak boleh dekat, najis, jauh, harus jauh. Nah ini kebenaran, putih itu kebenaran. Tapi kok tidak bisa satu? Katanya kebenaran, tapi kok tidak bisa satu? Kebenaran diri sendiri. Bisa? Nah, itu. Kebenaran putih tapi kusta. Putih tapi tidak bisa jadi satu. Harus berpisah. Itu namanya kebenaran diri sendiri. Apa itu kebenaran? Kebenaran di luar firman Allah. Itu yang mencerai-beraikan. Karena ditambah-tambah perasaan daging. Tabiat daging. Nah ini. Seperti waktu 12 pengintai. Masuk ke Kanaan. Firmannya benar. Betul ini. Anggurnya kita pikul. Betul firman Tuhan. Firman pengajaran benar. Hanya di situ ada raksasa. Jangan masuk kita. Cerai 10 dengan 2. Betul ya? Nah, yang 2 Yusak Kaleb. Tidak apa-apa. Ini sudah benar pengajaran. Biar ada halangan. Tuhan beserta. Amin. Nah, bisa 10 dan 2. Mana yang banyak nambah-nambah? Yang lebih banyak yang pilih yang benar atau pilih yang nambah-nambah yang banyak? Banyak dipilih, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak dipanggil dalam pengajaran yang benar, sedikit yang dipilih. Banyak yang nambah-nambah. Iya itu dulu, sekarang begini. Loh, kalau gitu Alkitabnya ganti, sudah dulu ini. Loh, ya. Kalau saya mendengar orang begitu, ya itu dulu, sekarang kita. Loh, Om, mana Alkitabnya Om? Tidak usah pakai Om, ganti dulu Alkatib. Ya. Yang baru Om. Oh ini kuno ini Om. Oh, jangan begitu. Firman tidak berubah, satu titik pun tidak berubah. Amin. Tidak berubah. Kita yang merubah, tabiat daging ini yang suka robah. Mau lebih pandai dari Tuhan. Itu tabiat daging. Mau baru dipakai sedikit, baru gereja sedikit sudah. Oh mau lebih pandai dari Tuhan. Seperti kemarin anak-anak kita ini. Baru kuliah sedikit, bapaknya sudah yang dari dulu. Haleluya. Oh Pak, sudah salah Pak. Sudah ini Pak, sudah ini Pak. Wah, sombong sekali. Coba dia suruh ganti. Prok, habis. Nah, ini tabiat daging. Kebenaran sendiri itu. Kebenaran di luar firman itu mencerai-beraikan. Kebenaran di luar kita bilang tidak boleh, kita bilang boleh. Ya cerai-berai, jangan dipaksa. Tidak mungkin. Terang dengan gelap tidak mungkin. Benar dengan tidak benar tidak mungkin bertemu. Biar mau diapakan tidak mungkin bertemu. Alkitab dengan bukan Alkitab tidak mungkin bertemu. Makanya organisme itu penting. Kembali ke Alkitab. Kalau semua kembali ke Alkitab tidak usah dipaksa, tidak usah ditakut-takuti, tidak usah diiming-iming dikasih ini. Semua jadi satu. Amin. Semua jadi satu. Bebas, otonom, bebas. Semoga kita. Akibatnya kalau sudah kebenaran di luar firman, akhirnya dia salah, dia tutupi. Itu kebenaran sini menutupi dosa, kesalahan dalam pelayanan, kesalahan dalam penyembahan, kesalahan dalam pengajaran dengan cara menyalahkan orang lain. Semoga kita ngerti dengan cara menyalahkan, menutupi segala dosa-dosa, mungkin dia berbuat dosa atau kesalahan-kesalahan dalam mengajar, kesalahan dalam penyembahan, kesalahan ini dia sadar sebenarnya. Tetapi ya sudah malu, sudah ini salahkan orang lain dengan cara menyalahkan orang. Mungkin suami salah, sadar aku berdosa, tapi wah gengsi, istri dan anak nanti nganggap aku apa? Salahkan aja istri dan anak. Beres. Tapi itu mencerai-beraikan. Mencerai-beraikan kebenaran. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ini penyucian terhadap tabiat daging kebenaran sendiri. Mencerai-beraikan tubuh Kristus. Ayo, biarlah kita mau menjadi mempelai wanita Tuhan.
Kita harus disucikan baptisan air dan firman pengajaran untuk memakai kebenaran Tuhan. Amin. Kebenaran. Apa kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan itu adalah pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menunjukkan dosa-dosa kita sehingga kita sadar, menyesal dan mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang menyatukan tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus itu menyatukan. Justru itu yang menyatukan. Ya, semoga kita menikah jadi satu. Sampai Israel dengan kafir jadi satu. Nah, ini tembok pemisah tadi dalam satu pujian. Tembok pemisah antara Israel dan kafir. Itulah kebenaran diri sendiri. Tapi kalau kita memakai kebenaran dari Tuhan, ayo, lewat pekerjaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari kita tahu kesalahan, dosa-dosa, kesalahan dalam mengajar, kesalahan dalam ini, tahu gitu. Sehingga kita menyesal, sadar menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Darah Yesus membasuh dosa-dosa, menghancurkan tembok pemisah, sehingga kita menjadi satu dalam tubuh Kristus. Semoga kita mengerti. Semoga kita. Ya, Tuhan tolong kita semua. D, 2 kali disucikan double. Ester pasal 2 ayat 7 dan 3. Ester pasal 2 ayat 7 dan 3. Ini Ester juga jadi ratu mempelai. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya, cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ester tidak beribu, tidak berbapak. Ya, tidak ada potensi secara dunia. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Tidak punya potensi secara dunia. Tidak punya bapak ibu. Ya, artinya tidak berdaya apa. Tidak ada sandaran dan lain-lain. Tidak punya potensi di dunia. Tetapi elok. Nah, potensi dari Tuhan dia punya, elok, suci. Nah, ini yang penting. Ayo, yang pintar, potensi dunia tidak bisa menolong untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ayo, jangan dibanggakan. Nah, yang tidak punya potensi, jangan putus asa, matilah aku. Jangan. Sudah apa keadaan kita dipanggil, ya sudah itu aja. Amin. Nah, yang punya potensi dunia silakan. Yang tidak punya, saya yakin keadaan kita dipanggil. Bertahanlah dalam keadaan dipanggil, tapi yang ditambah kesuciannya. Potensi dari Tuhan dicari, elok, kesucian. Nah, kalau suci, kalau elok, belum bicara aja orang senang dekat-dekat. Betul? Kalau ada wanita cantik di sini, tidak usah bicara, sudah senang lihat-lihat orang. Cantik. Kalau pendetanya elok, belum khotbah pun sudah banyak yang datang. Amin. Bukan elok maksudnya ganteng cantik, suci. Sudah banyak yang tertarik. Kok repot? Suci saja. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo, jangan potensi dunia. Potensi dari Tuhan, suci. Kemudian ayat yang ketiga. Saja. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak dara yang elok yang dicari, bukan yang pinter. Kumpulkan anak dara yang pandai, cekatan ini. Nah, makanya kalau ada pengerja laki-laki mau menikah lalu tanya, ada yang perempuan bisa main piano? Tidak ada. Cari potensi dunia, cuma mata saja. Ya. Apalagi ada yang cantik, semoga kita mengerti. Yang dicari elok rohani ini, suci, itu yang dicari. Di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, satu orang aja. Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, penjaga para perempuan. Perempuannya banyak, yang jaga satu, Hegai. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada. Jadi Ester ini
Ya, Esther tidak berbapak beribu. Secara dunia dia tidak punya potensi. Tapi untunglah dia elok, suci, potensi dari Tuhan. Ya, potensi. Dan Esther masuk kandang penggembalaan, balai perempuan. Dia terpilih. Dari sekian gadis, dia terpilih masuk kandang penggembalaan. Itu pilihan. Masuk kandang itu pilihan. Ya, Esther bisa masuk ke balai perempuan. Kandang penggembala itu pilihan Tuhan. Bahkan pengkhususan dari Tuhan. Amin. Pilihan dan pengkhususan dari Tuhan. Orang yang masuk kandang penggembala. Tadi malam sudah diterangkan, jadi tinggal ikuti kandang penggembalaan, ruangan suci dalam tabernakel. 3 macam alat, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan urapan dan karunia. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Kemudian mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian, doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Pelita emas itu dulu pesta Pentakosta. Pesta Pentakosta, Roh Kudus. Meja roti sajian, pesta Paskah, ada domba Paskah disembelih. Mezbah dupa, pesta pondok daun-daunan, ada pernikahan. Pesta pondok daun-daun. Nah, itu merendahkan diri. Jadi supaya sadar manusia ini kayak daun-daun saja. Sadar. Kita daun-daun yang layu, nah, itu penyembahan, sadar. Tuhan, tidak bisa tanpa Engkau. Haleluya Yesus. Kami cuma daun tuh. Kena matahari sudah loyo kami. Sudah loyo. Tuhan tolong kami. Ya, itu doa penyembah. Sadar cuma daun saja. Tanah liat saja. Mau apa? Kemarin saya menerangkan firman. Mau datangkan orang aja ibadat. Seringkali saya hari Minggu lihat orang datang menangis. Sering kita besuk, kita telepon, kita enggak datang-datang. Tahu-tahu dia datang, nangis. Kalau bukan Engkau, saya cuma ngaku. Kalau bukan Engkau, siapa yang datangkan orang ini? Apalagi melihat seperti saya. Inilah doa penyembahan. Pesta pondok daun. Jadi 3 pesta ini memang bermacam-macam, tidak satu. Jangan dibilang, oh sama ini sama semua. Jangan. Macamnya 3. Allah itu Tritunggal, tubuh kita, tubuh jiwa, roh, macamnya 3. Kalinya boleh berapa kali, silahkan. Nanti setiap hari. Setiap hari kita makan pengajaran dan perjamuan suci itu di penyingkiran. Setiap hari. Nah, sekarang sudah 2 kali, dalam 3 hari 2 kali pendalaman Alkitab. Dan seterusnya. Nanti ditambah. Sesuai kebutuhan. Sampai setiap hari. Ya, ayo, macamnya 3. Sesuai dengan Allah Tritunggal, tubuh jiwa roh, sesuai pestanya Israel 3. Pesta Israel 3. Tadi malam saya sudah bilang, Tuhan tidak bodoh. Kok 3? Ya 1 aja lah Tuhan, kalau sama aja 1 aja. Beres. Makanya ada tekanan-tekanannya. Ya. Nah, kok ada perjamuan suci, meja roti sajian. Nah, ini satu-satunya alat. Punya roti, itu firman. 66, 6 dan 6 firman. Roti itu tubuh Kristus. Ada yang tanya, mana darahnya? Nah, disitulah ada korban curahan anggur. Korban curahan anggur. Ya, korban curahan anggur. Itulah darah Yesus. Semoga kita mengerti. Ini Esther di sini. Balai perempuan. Balai perempuan. Inilah, kalau mau jadi mempelai, ya harus di balai perempuan. Nggak boleh jalan-jalan sana ditangkap orang. Di balai perempuan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya. Nah, Esther 2 ayat 15. Ayo. Segera. Esther 2 ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yaitu saudara angkat Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai gembalanya. Ya. Sida-sida raja penjaga perempuan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat. Waktu dapat giliran menghadap raja, wah kalau dia ikuti saja
keinginan daging. Nanti mau minta gelang, mau minta sepatu, mau minta menghadap raja. Saya mau minta ini, minta itu. Tapi Hegai bilang, tidak usah sudah, itu saja. Nah, ini penyucian keinginan daging dalam kandang penggembalaan. Dalam kandang penggembalaan kita mengalami penyucian dari kehendak diri sendiri. Ini tabiat daging, kehendak diri, keinginan daging, keinginan diri sendiri, keinginan daging. Oh, Herodes kalau ingin istrinya orang tidak bisa dicegah, tidak bisa. Sudah. Yohanes Pembaptis, tidak halal raja, bahaya raja. Wah, mau apa kau? Saya penjara aja. Nah, ini keinginan daging seringkali meledak-ledak. Kehendak daging, keinginan daging. Ayo, harus disucikan supaya kita hanya menerima kehendak. Tadi gembala Hegai, kehendak Tuhan lewat firman penggembalaan. Amin. Kehendak Tuhan. Ayo, harus disucikan keinginan daging, kehendak daging, supaya kita berada atau supaya kita menerima atau hidup dalam kehendak Tuhan lewat bimbingan seorang gembala, lewat bimbingan firman penggembala, sehingga hidup dalam kemenangan. Amin. Hidup dalam kemenangan, menang terus. Kalau orang dalam kehendak Tuhan tidak bisa dikalahkan apa, tidak bisa dikalahkan, sehingga hidup berkemenangan. Semoga kita, ini penyucian tabiat daging yang namanya keinginan daging, kehendak daging harus disucikan untuk menerima kehendak Tuhan sekalipun bertentangan dengan kehendak daging, keinginan daging. Sampai di taman Getsemani Yesus, kalau bisa lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah, ini penyucian tabiat daging pertama. Kemudian Ester 4 ayat 14 sampai 16. Belum cukup. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergi, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku. Tadi Ester disucikan oleh pedang firman penggembalaan, pedang yang diulang-ulang, menyambar-nyambar. Penyucian dari keinginan daging oleh pedang firman penggembalaan atau pedang firman yang diulang-ulang, menyambar. Sekarang belum cukup. Ya, waktu itu orang Yahudi mau dibunuh, sudah dimeteraikan surat untuk membunuh orang Yahudi, termasuk Ester Yahudi, keluarganya. Kemudian Mordekai bilang, Ester, ayo menghadap raja. Oh, tidak bisa. Kalau tidak dipanggil menghadap, kalau tidak dikasih tongkat, mati aku. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ya sudah. Orang lain akan dipakai. Siapa tahu dalam keadaan ini kamu malah jadi ratu. Nah, ini akhirnya Ester puasa 3 hari. 3 hari korban Kristus, mati bangkit 3 hari. Jadi berpuasa 3 hari 3 malam ini penyucian lewat percikan darah. Sengsara daging bersama Yesus. Percikan darah. Penyucian double lagi. Pedang firman dan percikan darah. Tadi baptisan air dan air hujan firman pengajaran. Itu kebenaran sendiri. Jadi kebenaran Tuhan. Sekarang di penggembalaan pedang firman, kehendak daging. Sekarang penyucian double, percikan darah. Pedang dan percikan darah. Sampai menyucikan dari egois, kepentingan diri sendiri, kepentingan dah, egois. Wah, tidak bisa Pak. Mungkin Mordekai bilang, ya kamu merasa enak ya di dalam. Nah, tapi kalau tahu kamu Yahudi ya dibunuh juga kan. Nah, ini daging seringkali egois. Ya, yang penting aku, yang lain terserah. Nah, ini daging. Ya, semoga kita ini egois, kepentingan daging.
Penyucian dari kepentingan daging, kepentingan diri sendiri. Sehingga bisa mengutamakan kepentingan Tuhan. Bisa mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan sendiri. Bisa mengutamakan kepentingan sesama lebih dari kepentingan sendiri. Apapun yang harus dikorbankan. Apapun yang harus dikorbankan. Ini penyucian tabiat daging. Ya, ayo sampai kepentingan Tuhan. Mari, apalagi hamba Tuhan sepenuh. Mohon maaf saya tidak ngajari saudara. Tapi untuk diri saya kepentingan Tuhanlah nomor satu. Sedangkan sidang jemaat yang kerja, yang sekolah ini masih bisa mementingkan Tuhan. Aduh, kalau kita 100% untuk Tuhan mau apa lagi? Saya mau tanya, mau apa lagi? Harus utamakan Tuhan, amin. Kepentingan Tuhan lebih dari semua. Apapun yang dibuat. Tapi juga kepentingan sesama. Kita diberi tanggung jawab sidang jemaat. Ayo. Sidang jemaat ada keluarga dan lain. Ayo, jangan cuma egois. Kepentingan sesama. Apapun yang harus kita korbankan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi, Ester disucikan. Mempelai wanita itu disucikan dari kebenaran sendiri. Keinginan sendiri, kebenaran sendiri, kebenaran daging. Kehendak sendiri, keinginan daging. Dan kepentingan sendiri, kepentingan daging. Egois. Kalau sudah disucikan dia tabiat-tabiat daging. 3 itu. Kebenaran daging, kebenaran sendiri. Kemudian kehendak daging, keinginan daging. Kehendak diri sendiri, kehendak daging, keinginan daging sama. Dan egois, kepentingan diri sendiri, kepentingan daging. Ini seorang jadi mempelai wanita harus mengalami penyucian dari kebenaran daging, kebenaran sendiri, kehendak daging, keinginan daging, dan dari egois, kepentingan daging, kepentingan diri sendiri. Maka tirai terobek. Dia sedang mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dia mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Yesus Raja segala raja akan mengulurkan tongkat emas kepada kita. Amin. Tongkat emas. Ester 5 ayat-ayat terakhir. Ester 5 ayat 1 sampai 2. Ester 5 1 sampai 2. Ini tirai terobek. Kalau sudah disucikan dari tabiat daging 3 itu tirai terobek, kita bisa bertemu Tuhan. Mengulurkan 2 tangan kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Menyerah sepenuh. Mengulurkan tangan, terserah kau Tuhan. Dan Tuhan tidak biarkan. Tuhan ulurkan tongkat emas kepada kita. Ester 5 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenallah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Terus, ya sampai 2. Dan seterusnya. Tirai terobek. Tidak ada halangan lagi. Kita sepenuhnya daging sudah tidak bersuara lagi. Itu penyucian. Keinginan, kehendak. Keinginan daging, kebenaran daging. Egois daging, kepentingan daging. Kalau sudah itu tirai terobek. Tirai terobek, daging tidak bersuara lagi. Kita bisa terserah. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Kita hanya mengulurkan tangan. Menyerah sepenuh. Terserah kau Tuhan. Kalau harus mati, ya mati. Terserah Tuhan. Maka Tuhan sang raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Itulah uluran tangan anugerah Tuhan yang besar. Tongkat emas itu anugerah Tuhan yang besar. Untuk apa? Tangan anugerah Tuhan yang besar. Tongkat emas. Menentukan hidup mati kita. Menentukan semua dalam kehidupan kita. Sudah serahkan. Dokter bilang mati, kalau Tuhan bilang hidup, ya hidup. Maafkan dokter. Ya. Dokter bilang hidup, kalau Tuhan bilang mati baru keluar dari sana. Oh baik. Periksa jantung. Oh baik. Keluar. Loh mati. Ya, Tuhan. Amin. Ada itu mantan pengerja saya dulu. Begitu.
Masuk dokter agak sehat, ya memang tekanan tinggi, agak sehat. Pulang dari dokter sudah tidak bisa apa-apa dan meninggal. Ada, ya itu bukan salah dokternya. Kalau saya tidak usah salah dokter saya, enggak. Ya sudah, tangan Tuhan yang menentukan semua. Amin. Sudah tangan Tuhan sudah selesai. Sudah selesai. Ayo, yang menentukan hidup mati kita. Baik secara tubuh ini, usia, baik pelayanan, mati hidup. Ada yang bilang, oh gereja ini mau hancur. Dulu saya dengar itu ngeri juga. Wah gereja ini mau hancur ini. Wah sudah gosipnya mau hancur gereja kami di Malang. Hancur ini, hancur. Aduh, tetapi Tuhan tolong membangun lantai 3. Membuka di Surabaya. Ya, biarlah hamba Tuhan bilang hancur. Kalau Tuhan bilang kau terus. Nah ini fellowship di Medan 1 tahunnya itu. Ya enggak apa-apa. Saya juga jaga diri, mawas diri. Nah, tongkat emas aja pegang. Amin. Tongkat. Mau apa lagi? Usaha banyak, boleh. Sudah masuk penggembalaan, sudah berpuasa, silakan. Tapi kalau Tuhan tidak ulurkan tongkat mau apa? Sudah jadi mempelai, sudah siap. Mempelai laki tidak datang-datang, tambah malu. Betul? Sudah diundang semua. Ayo mana Pak? Sudah sambutan dulu, sudah makan dulu, sampai mau tidur sudah. Tidak datang-datang, malu. Ayo, jangan merasa berjasa, jangan merasa berjasa. Amin. Sudah banyak usahaku Tuhan, sudah puasa, sudah 3 macam tekun, sudah ini. Tapi kalau tidak ada kemurahan Tuhan mau apa? Mau apa? Sebaliknya, sudah ini tidak bisa. Tinggal satu, tinggal datang sama Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Tuhan mampu melakukan untuk kita semua. Amin. Untuk menentukan mati hidup. Secara tubuh, secara pelayanan, ekonomi, apa? Tuhan yang menentukan. Tuhan menentukan masa depan kita. Esther yang tidak punya potensi apa-apa bisa jadi ratu. Amin. Menentukan masa depan yang berhasil ini. Menyelesaikan semua masalah. Semua yang menentukan dia. Sampai terakhir nanti. Kalau Tuhan datang kedua kali. Dia akan mengubahkan kita sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk Yerusalem baru, ayat terakhir, Wahyu 21 ayat yang ke-15. Di situ ada tongkat emas. Di situ ada tongkat emas. Wahyu 21:15. Dan ia yang berkata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Amin. Tongkat emas. Anugerah Tuhan yang besar yang membawa kita masuk Yerusalem. Usaha boleh, silakan, harus. Ayo. Seperti Esther, tidak punya apa-apa, tapi mau suci, mau tergembala, mau puasa, mau semua. Tinggal satu, merendahkan diri. Tuhan, tanpa Engkau, tanpa anugerah-Mu tidak ada. Amin, saudara? Amin. Sudah banyak usaha, tidak bisa Mau bangun gereja tidak bisa, mau ini tidak bisa, sudah usaha kan. Stop, tinggal datang sama Tuhan. Terserah Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Ayo, kau muda, masalah apa, masa depan. Masalah apa? Sudah serahkan. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Terserah kau tuh. Saya hanya bergantung pada anugerah-Mu yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Ayo bangkit berdiri. Besar anugerahnya. Besar anugerah. Mari nomor 4. Kita bangkit berdiri bersama. Besar anugerah. Nomor 4. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar. Jangan ragu-ragu. Ada tongkat emas di tengah kita. Mempelai pria membawa tongkat emas, raja segala raja. Semua terselesaikan, semua beres, semua dibaharui. Haleluya. Anugerah-Mu, sekali lagi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Hanya tongkat emas. Haleluya. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Masing-masing membutuhkan satu tongkat emas anugerah besar dari itu. Haleluya. Dia yang menentukan. Sekali lagi, semua tutup mata. Ada satu orang butuh, berdiri saja, maju, berdiri. Satu orang, yang lain jangan ikut-ikut. Kasihan yang butuh. Sungguh-sungguh. Sudah banyak usahaku, tapi belum membuahkan hasil. Malam ini terakhir. Tirai terobek. Tidak ada halangan lagi. Oh, haleluya. Ya lawasa. Lagi. Haleluya. Sucikan hati ginjal kami, sucikan telinga kami, sucikan tabiat daging, tirai. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau bebas bertemu Engkau, menyembah Engkau, merasakan anugerah yang besar. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Oh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Hanya Engkau, hanya anugerah-Mu, hanya tongkat emas Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawala, wala, 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 wala. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ajaibmu terjadi Tuhan. Engkau yang menentukan semua. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawala, wala, 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 ya lawala, wala, wala, wala. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Ya lawasa, 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 ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, wala, 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 ya lawasa, wala, wala. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Oh, kami menyembah. Kami menyembah.
Haleluya. 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 Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa. Usaha kami terbatas. Tapi anugerah-Mu besar, tidak terbatas apapun. Engkau mampu melakukan semua untuk kami. Kami pulang dengan membawa tongkat emas, Tuhan. Oh, yang menentukan segala-galanya dalam hidup. Dalam nikah, buah nikah kami, dalam pelayanan kami, dalam masa depan kami, kesehatan kami semua. Ada tongkat emas diulurkan oleh Tuhan. Mari sebelum pulang satu kali lagi. Ada tongkat emas diulurkan, siapa mau terima, angkatlah dua tangan ke atas. Jangan berharap pada yang lain. Minta ampun. Berharap kepada anugerah yang besar. Haleluya. 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 Ya lawasta, ya lawasta. Haleluya. Ya lawasta, ya lawasta. Kami hanya mau pegang tongkat emas, Tuhan. Kami mau pegang tongkat emas, Tuhan. Pembuka jalan semua, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sampai ke Yerusalem baru terbuka bagi kami semua. Kami percaya yang di dunia terbuka bagi kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Kami pulang dengan ketenangan, kedamaian, penyerahan sepenuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan. Buat yang sakit, Tuhan, Engkau jamah semua. Kami serahkan. Sudah banyak usaha kami kembali ke tongkat emas pada malam ini, Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, tolong kami, Tuhan. Jamah kami semua, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat Tuhan, buat Pendeta Rotlan Sianturi yang sedang sakit di penginapan. Engkau jamah juga, Tuhan. Juga, Tuhan, kami serahkan Ibu Rita Iriko yang penyakit sinus di Porsia. Ibu Tumiar sakit di Porsia. Ibu Yohana yang sakit di Porsia. Kami berdoa di sini, tapi kuasa-Mu bekerja di sana, Tuhan. J. Gideon Manurung yang sakit komplikasi. Pendeta J. Gideon Manurung. Tuhan jamah juga, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, tolong kiranya. Kami serahkan juga Daniel Simamora, Engkau jamah. Ibu Kokmi, Ibu Sri di Jakarta. Valeri Abraham Purba juga. Salomo Huta Barat, Engkau jamah juga, Tuhan. Yoel dalam pemulihan juga, Engkau tolong. Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede, Bapak Parlin, Napi Tupulu, Bapak Joni, Bapak Rudolf Pardede jamah. Ibu Riana, Ibu Risma Siombing, Ibu Remalis Mengkalit, Ibu Vera pemulihan juga. Ibu Ana Sembiring, Ibu Rugun, Ibu Ripka, Ibu Dahlia Sebayang, Ibu Lili, Ibu Evi, Engkau jamah juga. Bapak John Samusir, juga Bapak Siburan Poltak, Bapak Siduhu Arefa, Engkau jamah juga. Bapak Darmono, Ibu Yombundaya, Devi juga. Mamanya Victor di Pakis Malang, Engkau jamah juga. Bapak Budi di Singosari, Engkau jamah. Denny, Dedi, Rudi, Ferry, Esther, Rachel juga. Angel di Malang, Engkau jamah juga, Tuhan. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Ibu Hendrawati juga, Engkau jamah semua. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melain Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan tolong ibu-ibu yang hamil. Engkau jaga kandungannya. Ibunya, bayinya. Tolong Tuhan juga Ibu Adi Gultom. Engkau jaga kandungannya. Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan juga Ibu Elsa Lavau di Nias. Engkau jamah kandungannya juga. Mohon tongkat emas diulurkan. Tuhan tolong kiranya Tuhan. Terima kasih, syukur kepada bisa lahir dengan sempurna nama-Mu. Ibu-ibu yang keluarga yang merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong juga ini keluarga Sosanolo Draha juga Engkau jamah kiranya Tuhan. Terima kasih juga Rupen Sipautar, Marta Pandiangan supaya bertobat dalam nikah keluarga mereka disatukan
oleh Tuhan. Banyak permohonan Engkau tolong semua. Yang bekerja berkati, yang mencari pekerjaan berkati juga Tuhan. Engkau tolong. Yang sekolah kuliah berkati semua. Engkau tolong. Pelayanan hamba-hamba Tuhan berkati semua. Tuhan pakai kami dengan tongkat emas, namamu dipermuliakan. Semua jemaat membawa tongkat emas juga. Engkau yang menentukan semua. Keluarga Ibu Emi, Ibu Bapak Parlin, Ibu Emi, Engkau tolong juga. Keluarga Ibu Ani Pardede tolong juga. Keluarga Ibu Teti Pardede tolong semua. Kami serahkan dalam tahun. Keluarga Pardede seluruhnya satukan dalam Tuhan. Keluarga Avisit Enro Mertes di Jerman semua. Keluarga kami satukan dalam satu pengajaran benar. Tuhan tolong semuanya. Balaskan berkat kepada keluarga Pardede. Balaskan berkat kepada semua yang hadir. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Persekutuan ini milikmu di mana-mana semua. Engkau yang membela. Engkau yang tolong Tuhan. Untuk menyatukan kami sampai menjadi mempelai wanita yang sempurna. Pendeta Soruban dari Sri Lanka juga pakai. Engkau tolong beliau. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau mendengar kata sambutan dari Ketua Panitia. Dipersilakan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebahagiaan surga selalu dicurahkan di tengah-tengah kita. Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu, Bapak Ibu para hamba Tuhan, gembala sidang, para tua-tua, para imam, dan juga sidang jemaat dari berbagai organisasi gereja. Para pendengar radio, video, internet, DVD, demikian juga pendengar Joy FM 101 MHz di Medan. Kita bersyukur atas segala pembukaan rahasia firman yang Tuhan sudah percayakan selama 3 hari berturut-turut. Saat ini kita hendak berpisah, tapi sebelum itu saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyambutan pelayanan Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini, juga pelayanan lainnya, mungkin pemesanan DVD dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang pelayanan yang kami lakukan, kami rasakan masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Saatnya kita berpisah, biarlah kita selalu saling bisa mendoakan dan tetap kuat dan teguh dalam pengajaran yang sudah kita terima, sehingga kita tetap satu dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Semua kita dipakai dalam kegerakan besar, kegerakan Roh Kudus hujan akhir membawa nama Tuhan lewat kabar mempelai, hingga terbentuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu atas nama panitia dan semua peserta persekutuan ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah Bapak berikan bagi semua persekutuan ini. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Bapak Ibu, saudara para hamba Tuhan, gembala sidang, pejabat gereja, tua-tua, imam dan juga sidang jemaat dari berbagai organisasi gereja, baik dari Medan sekitarnya juga yang jauh dari pelosok dari luar provinsi Sumatera Utara. Khususnya kepada Bapak Pastor Soruban Santana Pilai yang sudah kedua kali saya kira datang ke Medan untuk memenuhi undangan kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan dan terima kasih sudah hadir dalam seremoni saat ini. Terima kasih juga, kami berharap semoga Bapak Santana Pilai merasakan kenyamanan berapa di Medan saat berada di Medan. Kami mengundang Bapak juga kembali bisa datang pada 18 sampai 20 April 2017 di tempat ini. Saya dengar mau membawa hamba Tuhan yang lain, kita berdoa. Demikian juga mungkin hari Sabtu Bapak akan pulang ke Selan. Ya, kami juga ucapkan selamat jalan, Tuhan menyertai. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pardede yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Mohon didoakan keluarga ini supaya dapat dipersatukan dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih juga untuk seluruh hamba Tuhan yang tergabung dalam kepanitiaan, ibu-ibu kaum wanita, YPI Agape Maranatha di bawah pimpinan Ibu Ani Pardede. Juga kepada Bapak Dr. Parlin Napitupulu dan Ibu Emi Pardede sebagai Ketua Yayasan YPI Agape Maranatha Ciawi. Kemudian juga terima kasih kepada semua pihak-pihak yang tidak kami sebut satu persatu yang telah terlibat dan telah berkorban hingga ibadah ini bisa berlangsung.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini atau besok atau lusa mungkin akan kembali ke tempat masing-masing. Kami mengucapkan selamat jalan, kiranya Tuhan menyertai hingga tiba ke daerah asal dalam lindungan Tuhan dan masuk kembali dalam sistem penggembalaan. Kembali saya sebutkan untuk kita mengingatkan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali turut dalam persekutuan tubuh Kristus di tempat ini pada tanggal 18 sampai 20 April. Kita doakan terus persekutuan tubuh Kristus atas dasar firman pengajaran benar dan murni di berbagai tempat. Demikian kata sambutan saya mengatasnamakan semua panitia. Akhir kata kami ucapkan selamat berpisah sampai berjumpa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Saya lupa juga mohon doa. Besok saya pulang langsung ke Tuban. Jadi turun setengah 12 di Surabaya, jam 12 kira-kira, langsung ke Tuban. Ada kebaktian Natal persekutuan di sana. Ini Natal yang terakhir tahun 2016 ya, karena jadwalnya terlalu. Kami rombongan dari Malang Surabaya, saya dengar 300 lebih dari Malang Surabaya. Ya, besok didoakan supaya rombongan juga diselamatkan oleh Tuhan ke sana. Baik, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian Natal persekutuan di Tuban, juga buka firman, buka jalan. Rombongan-rombongan dari manapun Tuhan, dari Malang Surabaya, rombongan besar Tuhan jaga lindungi, juga dari Semarang, dari Blora, dari mana-mana. Semuanya, dari Sitiarjo, dari manapun, dari Mojokerto dan lain-lain, semua Tuhan, dari sekitar Tuban dan lain-lain semua, Engkau juga jaga lindungi saya. Buka firman, buka jalan semua. Sekali lagi, semua pengorbanan apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda semua. Kami pulang dengan tongkat emas dari Tuhan. Kami siap menghadapi apapun, sampai menjadi mempelaimu Tuhan. Kami tidak akan mundur sedetik, selangkah pun Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing mulai malam ini, besok, lusa dan seterusnya Tuhan. Baik lewat darat, laut, udara, semua Engkau jaga lindungi. Bahkan sampai yang ke luar negeri, Bapak Pendeta Suruban lindungi, sertai tubuh jiwa roh kami milikmu. Lindungi dengan kendaraan-kendaraan darat, laut, udara, Engkau lindungi juga. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi lewat kecelakaan, kerusakan, bencana dan lain-lain. Penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perasaannya kami tidak mau berpisah satu dengan lain. Tapi karena tugas-tugas kami Tuhan. Engkau yang mempersatukan dalam pengajaran. Engkau yang mempersatukan dalam tongkat emas Tuhan. Engkau mempersatukan dalam doa. Kami tetap satu kesatuan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.